Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nahwu, di video kali ini kita akan bahas hal penting banget dalam tata bahasa Arab, yaitu i'rab. Tanda di akhir kata yang nunjukin fungsi kata itu dalam kalimat. Penasaran gimana cara kerja harokat dalam bahasa Arab? Yuk kita pelajari bareng-bareng. Definisi i'rab secara bahasa berarti penjelasan. Tapi dalam ilmu nahwu, i'rab adalah perubahan harokat di akhir kata yang menunjukkan posisi atau fungsi kata dalam struktur kalimat. Misalnya subjek, objek, atau kata yang terikat huruf jar. Harokat yang muncul biasanya adalah dhamma, fathah, kasroh, atau kadang sukun. Jadi, kita bisa tahu siapa pelaku, siapa objek, dan mana keterangan. Cuma dari akhir katanya. 3 jenis i'rab dasar yang paling sering ditemui adalah rafa, biasanya berakhiran dhamma atau dhammatain, digunakan untuk subjek atau fa'il, mubtada, atau khabar. Nasab, akhir fathah atau fathatain, biasanya untuk objek langsung atau khobar dalam kondisi tertentu. Jar, akhir kasroh atau tanwin kasroh atau kasrotain dipakai setelah huruf jar seperti fi, ila, ala, dan lainnya. Ingat, 3 istilah ini marfu, mansub, dan majrur. Contoh rofa. Lihat contoh ini. Kataba thalibu. Kata kataba adalah fi'il atau kata kerja yang berarti menulis. Siapa yang menulis? At-thalibu. Artinya siswa. Karena dia subjek atau pelaku, maka akhir katanya berharokat dhammah. Inilah yang disebut marfu atau berada dalam posisi rafa. Kemudian contoh nasab berikut. Ra'aitu thaliba. Ra'aitu artinya aku melihat. Nah, siapa yang dilihat? At-thaliba, siswa. Karena siswa menjadi objek langsung dari fi'il ini, maka akhirnya adalah fathah. Ini yang kita sebut mansub, berada pada posisi nasab. Berikutnya contoh jar. Contoh ketiga ini, qara'tul Qur'ana fil masjidi. Fi adalah huruf jar yang berarti di dalam. Kata setelahnya yaitu al-masjidi menjadi majrur karena mengikuti huruf jar. Akhir katanya berubah menjadi kasroh. Ya, berikutnya adalah latihan singkat. Sekarang waktunya latihan. Coba tandai jenis i'rab yang muncul di kalimat-kalimat berikut ini. Nasarallahul mu'minina. Mana yang rafa? Mana yang nasab? Zahabatil bintu ilal madrasati. Coba cari rafa dan jarnya. Yang ketiga, ar-rajulu kabirun. Dua-duanya marfu nggak ya? Oke, pause dulu videonya, tulis jawabannya di kolom komentar, kemudian lanjut lagi. Tips dan trik menghafal i'rab. Nah, biar makin pas, ini ada beberapa tips praktis. Pertama, gunakan warna saat belajar. Hijau untuk rafa, merah untuk nasab, dan biru untuk jar. Untuk warna terserah kalian ya. Kedua, pelajari pola kalimat, mana fi'liyah yang dimulai dari fi'il, mana ismiyah yang dimulai dari isim. Nanti akan kita bahas di video yang selanjutnya. Hafalkan huruf-huruf jar dan fi'il-fi'il yang mempengaruhi harokat. Dengan latihan konsisten, kamu akan cepat paham pola-pola i'rab. Kalau kamu belum nonton video sebelumnya tentang taksimul kalimah,
yaitu pembagian kata dalam bahasa Arab menjadi isim, fiil, dan huruf, sebaiknya tonton dulu ya, karena paham jenis kata adalah dasar penting sebelum mempelajari i'rab. Linknya silakan lihat di deskripsi. Dan di video berikutnya kita akan bahas lebih dalam tentang huruf jar dan bagaimana dia mempengaruhi kata sesudahnya jadi isim majrur. Ini penting banget loh buat kamu yang ingin paham kenapa kok kadang akhir kata menjadi kasro. Ya, itulah dasar-dasar i'rab yang jadi kunci memahami struktur kalimat dalam bahasa Arab. Semoga membantu kamu yang lagi belajar nahwu, ngaji kitab, atau sekadar ingin bisa baca teks Arab dengan lebih paham. Kalau ada kalimat yang ingin kamu analisis bareng, tulis aja di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video edukasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.